Halo semua penonton dan selamat datang di channel Merwem Sama. Di sini kita akan ngebahas banyak hal seputar horor, cerita seram, dan misteri. Nah, video ini merupakan video pertama di channel ini. Jadi untuk mengawali channel ini, aku pengen nih ngebahas beberapa kasus-kasus mengerikan yang terjadi di negara Meksiko. Kalau kalian gabung tuh di grup-grup disturbing, horror, creepy, pokoknya hal-hal yang ngebahas gore gitu di Facebook atau di WA, itu pasti kebanyakan videonya berasal dari Meksiko, ya kan? Video kayak kartel narkoba yang lagi ngeksekusi korbannya itu bener-bener bikin teror gitu. Aku pernah nonton video kayak gitu dan menghayalnya itu atau mimpiinnya itu sampai berhari-hari gitu. Bahkan katanya mafia atau kartel narkoba di Meksiko itu lebih overpower daripada polisinya. Dan polisi di sana juga bisa disogok loh sama mafianya. Jadi misalnya ini kita ketemu di jalan polisi, itu kita belum tentu tahu gitu itu beneran polisi atau mafia yang lagi nyamar. Nah, bayangin kalau kita lagi ada sebuah masalah gitu dengan kartel narkoba. Terus kita lari tuh ke sebuah jalan dan kita di persimpangan jalan menemukan seorang polisi di sana. Nah, seharusnya normalnya gitu kan, kita pasti agak merasa tenang dong, karena kita udah ketemu polisi yang kemungkinan bakal nyelamatin kita. Nah, bayangin kalau dia ternyata merupakan bagian dari kelompok kartel narkoba yang ngejar kita. Nah, hal kayak gitu wajar gitu di Meksiko. Ya memang sih, pasti di berbagai negara juga ada gitu mafia yang berkomplotan dengan polisi. Cuman kalau di Meksiko ini wajar gitu. Oke, aku udah ngumpulin dari berbagai sumber dan aku udah menemukan beberapa kasus-kasus mengerikan yang terjadi di negara Meksiko. Oke, mari kita bahas. Pertama, YouTuber yang tewas akibat menghina bos kartel narkoba. Di zaman era digital kayak gini, aku saranin buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam mengetik atau menulis apapun di sosial media. Apalagi sampai ngomong-ngomong kasar dan menghina suatu kelompok atau individu. Karena itu bakalan berakibat fatal buat kita, bahkan untuk keluarga kita. Dan gak jarang itu bakalan jadi kasus juga buat kita. Nah, kejadian kayak gini pernah terjadi nih di Meksiko, lebih tepatnya pada seorang YouTuber yang tewas akibat menghina bos mafia. Masalah ini dimulai ketika seorang remaja yang berusia 17 tahun ini lagi bikin video gitu di rumahnya, terus dia menghina-hina bos kartel narkoba. Jadi dia kayak instastory gitu, terus ngehina gitu lah, ngomong-ngomong kasar gitu, diajak-ajak bercanda gitu. Aku waktu tahu kalau itu menghina gitu udah serem gitu, kok berani-beraninya gitu, ini kan bos kartel narkoba gitu. Pikirnya kan seharusnya dia tahu dong kalau di Meksiko itu bos kartel narkobanya gimana, masa gitu. Nah, pada hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2017 di sebuah pesta, perbuatan YouTuber ini pun membuahkan hasil dari ulahnya tersebut. Dia menerima 15 luka tembakan dari orang tak dikenal. Ya mungkin mereka orang suruhan dari bos kartel narkoba gitu ya kan, mungkin karena tersinggung gitu oleh katanya, jadi hajar dia gitu. Mending kalau bikin konten itu cari aman lah, soalnya kita nggak bakalan tahu nih gimana sifat suatu individu gitu. Ya ibaratkan gini lah contoh kecilnya ya kan, kita punya dua tongkrongan. Satu tongkrongan mungkin bisa gitu nerima dark jokes dari kita, cuman satu tongkrongan ini belum tentu bisa menerima dark joke dari kita. Jadi ya harus tahu situasi gitu kan, kita nggak kenal bos kartel narkoba ini, apa mungkin dia soleh kan, enggak ya kan, dihina diem aja gitu kan, nggak kayak gitu sifatnya, ya siapa tahu. Jadi mending saranku itu kita lebih berhati-hati aja lah gitu dalam ngomong gitu, biar nggak cari masalah gitu, ya kan. Kedua, remaja cewek 16 tahun yang dibakar hidup-hidup. Kejadian ini diawali ketika 3 orang merampok dan membunuh seorang supir taksi tua. Nah, naasnya 2 di antara mereka berhasil kabur dan seorang cewek ini tertinggal dan malah nyasar ke kerumunan warga. Alhasil dia jadi bulan-bulanan warga dan dihajar sampai mampus di sana. Jujur cuy, videonya itu sadis parah dan kalian bisa, mungkin kalau kalian search itu bakalan masih ada. Soalnya beberapa waktu kemarin aku nemukan gitu videonya dan ya serem asli. Yang sadisnya itu adalah saat si cewek ini udah berlumuran darah dan tergeletak gitu di tanah, salah satu warga gitu nyiram pakai bensin dan terbakar.
dan dia jerit gitu. Itu teror sumpah. Bayangkan kalian lagi dikerumunin terus disiram dan dibakar. Dan belum cukup sampai di situ cuy. Kan si cewek ini udah lemes gitu, tergeletak sambil badannya terbakar gitu. Memang apinya kecil gitu, kecil apinya, dan warga belum cukup puas gitu. Jadi ada salah satu warga laki-laki agak besar gitu badannya. Seingatku dia pakai baju putih, terus megang lagi jerigen gitu atau apa lupa. Disiramnya lagi gitu. Jadi apinya makin besar dan si cewek ngelanjutin jeritnya. Awalnya tadi udah diem, dia udah tenang. Terus warga bersorak-sorai dan jadi korbannya itu sumpah teror parah. Apalagi tuh cewek loh, 16 tahun gitu, anak-anak remaja. Saat nonton video itu aku langsung bayangin pak, gimana kalau di salah satu kerumunan itu ada bapaknya, mamanya, adiknya, abangnya, saudaranya, atau siapapun gitu, kerabatnya. Pasti itu kayak, ih gimana ini, aku mau bantu juga gimana. Pasti dia cuma bisa sedih di balik kerumunan. Makanya dari sini aku nyaranin kalian untuk mencari pergaulan yang sehat gitu. Apalagi kalian masih remaja. Cewek ini masih 16 tahun gitu loh. Seharusnya itu cewek 16 tahun itu diisi dengan suka-suka cita sama temen, menjalin asmara gitu ya kan. Terus sama keluarga, seneng-seneng. Bukan malah jadi kriminalitas ya kan. Bukan malah jadi kriminal gitu maksudnya. Ketiga, bapak dan anak yang dibakar hidup-hidup. Ini kasusnya masih main bakar cuy. Awalnya itu ketika seorang bapak dan anak ini, bapak dan anak lagi mabuk di tengah jalan dan menggoda seorang cewek. Menggoda. Nah, mabuk sembarangan di jalan itu ilegal gitu atau dilarang gitu di Meksiko. Jadi mereka berdua itu ditangkap karena dilaporkan warga. Dan ngerinya itu adalah para warga sekitar tahu nih kalau mereka itu ternyata menggoda gadis. Ya namanya mereka mabuk ya kan, apapun bisa terjadi. Dan pada akhirnya 100 warga datang nih ke penjara tersebut dan mengeluarkan mereka berdua. Bayangkan mengeluarkan gitu. Apa hak warga ya kan? Tapi polisi di situ kalah gitu ya. Ya udahlah, bawa keluar lah gitu. Jadi orang itu dibawa keluar, dibabat habis dan dibakar. Kasusnya sama gitu kayak si cewek tadi. Jadi dia dipukul, dihajar habis-habisan, dibakar. Terus warga di sana sorak-sorai gitu. Dan lagi-lagi aku mikir cuy, gimana kalau di antara kerumunan itu ada istrinya, yang paling cocok istrinya lah ya kan. Karena kan masih di sekitar rumah di sana. Terus dia ngelihat anak sama suaminya lagi dieksekusi, dibakar warga gitu. Aduh, ngeri lah cuy. Terakhir, kesadisan bos kartel narkoba. Om bermuka seram ini bernama Heriberto Lascano. Om ini bukan termasuk orang bermuka seram dan berhati Hello Kitty ya cuy. Bukan kayak gitu deh. Malah sifatnya itu jauh lebih mengerikan daripada mukanya. Pria ini gemar makan tamales. Kalau kalian nggak tahu, tamales itu adalah makanan khas Meksiko yang terbuat dari adonan tepung jagung dan isinya itu diisi dengan sayuran, daging, atau apapun gitu yang sesuai selera sama pembuatnya. Tapi pria ini bukan makan pakai daging cincang atau daging cincang ayam gitu ya kan. Tapi dia malah pakai daging cincang hasil korbannya untuk jadi lauknya gitu. Doi ini juga lebih sering mengeksekusi korban-korbannya dengan tangannya sendiri. Ada nih salah satu eksekusi khas dia yang bernama La Paleta. Jadi korbannya itu diikat pada sebuah kayu atau pohon, terus diajar babak belur pakai balok kayu dan sampai sekarat gitu, lalu ditinggalkan gitu aja. Dia juga sering merekam aksi kekejamannya itu dengan sengaja. Jadi dia kayak ngasih ancaman gitu kepada siapa saja yang macam-macam dengannya. Dia juga nih punya kebun binatang yang isinya itu singa dan harimau. Dan kalau ada nih orang yang bikin dia kesel aja gini kan, dia bakal ngelempar mereka ke dalam dan bakalan jadi makanan makhluk buas di sana. Dan kalau ada nih kacungnya yang ketahuan korupsi, berkhianat atau apapun lah, itu dia bakalan ngeeksekusi korbannya sendiri. Kadang ada loh korbannya yang dieksekusinya nih sampai mati, terus jantungnya itu udah diambil, dilempar tengah jalan sekalian mayatnya dan dibiarkan gitu aja gitu. Apa gitu coba? Apalagi kalau pengkhianatan kasusnya. Dia paling anti nih sama pengkhianat. Nah jadi kalau mereka itu eksekusinya itu sangat sadis. Bahkan mereka sampai bawa keluarga gitu. Ada gitu satu eksekusi, dia bawa nih anggota keluarganya kayak adiknya, ayahnya, atau siapapun gitu kerabatnya.
dan bakalan dieksekusi di depan-depan dia langsung. Setelah itu baru giliran dia. Kan itu teror yang... Dan pada tanggal 7 Oktober tahun 2012, pria ini tewas diakibatkan baku tembak dengan Angkatan Laut Meksiko. Dan dia meninggal pada usia 37 tahun. Aku terus dibuat mikir cuy, masa lalu apa yang terjadi sama dia gitu, sampai dia bersikap sebegitu mengerikannya. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap sifat kita ya kan. Oke, demikianlah video kita kali ini. Kalau kalian suka sama pembahasan-pembahasan seperti ini, boleh dong buat subscribe channelku agar kalian gak ketinggalan video-videoku dengan konten yang serupa. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan bye-bye.